kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang hari ini akan melaksanakan audiensi. Kita audiensi bukan demo. Sampaikan aspirasi kita menunjukkan kita yang tentang masalah di kota-kota lain sudah diselenggarakan. Dan kenapa kota Cirebon itu tidak? Saya minta kepada rekan-rekan untuk yang di luar itu tetap yang paling penting itu adalah menjaga etika. Jangan ada omongan yang nyeleneh-nyeleneh. Ingat, kita jaga nama baik kita, nama baik kepala dinas kita datang baik-baik dan semoga kita disambut baik-baik dan semoga ada jalan keluar kita malam ini gata. Jangan jauh. Atau bulan. Lagi kita datang ke balkon itu bukan untuk demo, melainkan kita audiensi. Nanti untuk perwakilan paling cuma datang Madanton yang masuk ke dalam ruang adipura. Mereka beliau-beliau itu tetap jaga integritas, jaga etika. Amin. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini diberikan itu ada bagus. Ini nanti ada teriakan apa-apa. Ya. Bang? Ya. Kendaraan ada diam, kota dulu baris, masuk ke dalam, tapi tidak ada teriakan. Nah, ini sudah saatnya satu komando, satu rule, satu korek. Bang? One komando, one rule, one korek. Didengarkan dan dilaksanakan. Kami kemudian bersama Anda dari sini sampai balai kota diam. Tidak ada teriakan. Jika nanti ada instruksi dari Danton, baru itu dari saya, Bang. Jadi di jalan Anda kondusif sampai sana perintah saja. Bang, karena temanya kita bersih. Bang, ini demi kepentingan kita bersama. Jadi sudah saatnya kita satukan. Nanti bagian dokumentasi sudah dibagi. Untuk yang dokumentasinya di dalam sudah ada Tardo sama Andoko. Dan di luar ada Emin dan Mau. Ya, ada Hasan. Ya, break. Untuk kelancaran melaksanakan kegiatan hari ini, kelancaran kemudahan, keselamatan, doa. Selamat. Selesai. Siap, kanan. Break. Kamera, right?
Kancil tuh, kancil. Wartawan wis nyindir. Wartawan bodrek. Depan menepis. Semuanya diam. Kan tidak ada suara dalam. Kalau di luar kan boleh. Ini ada video ini. Arah benar tahan. Media. Adlen. Lupi. Enak slow. Pasarin. Kalem, kalem. Kampung wis rapi kan. Ya wong rezeki pasan. Ya bareng hari kamu. Tahan. Maju. Depan maju. Depan maju. Kalau
Beliau menepi, beliau menepi. Beliau menepi. Beliau menepi. Aduh, gini nggak. Sat, diliput buat komunikasi coba. Diladen nih. Selamat pagi. Salam jenderal untuk semua, semoga kita semua yang di sini senantiasa selalu dalam berwaspada. Terima kasih kepada rekan-rekan Damkar Kota Cirebon. Ingat, kehadiran kita datang ke sini bukan untuk berdemo, tapi untuk beraudiensi, meminta hak kita. Bisa dipahami? Ya. Yang pertama, tetap jaga etika, jangan ada yang anarkis. Kita di sini sharing, nanti kita audiensi dengan pimpinan. Ibaratnya kita itu mengabdi kepada pemerintah kota, makanya kita berhak bercurhat kepada Pak Wali Kota ataupun jajarannya. Setuju teman-teman? Ingat, kita di sini meminta hak kita, bukan mengambil hak orang lain. Itu sudah jelas. Peraturan P3K itu udah ada di Kemendagri, Kemenpan RB itu udah jelas. Kenapa Kota Cirebon tidak bisa melaksanakan? Kita hanya ingin berargumen seperti itu saja. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman, sekali lagi untuk tetap jaga etika dan tidak anarkis ataupun apapun. Bisa dipahami? Ya! Bisa dipahami? Ya! Saya nggak mau melihat teman-teman ini ngomong kasar seperti apa yang sudah diingat dengan pimpinan ataupun dinas damkar. Tetap jaga kita dinas damkar Kota Cirebon. Setuju? Ya! Sekali lagi kita di sini meminta hak kita, bukan meminta hak orang lain. Bisa dipahami? Siap! Karena itu sudah jelas, bahkan RP Mendagri itu sudah jelas. Masalah P3K itu untuk kuota dapat ada. Kenapa di Kota Cirebon itu tidak dilaksanakan dan tidak ada? Ada apa sebenarnya ini pemerintah kota dengan dinas kami? Saya ingatkan pada rekan-rekan kondusif dan jangan anarkis. Yang nanti perwakilan dari Danton, Pak Danton, dan Mako dan Pos yang beraudiensi. Semoga kedatangan kami di sini dapat diterima oleh pemerintah daerah Kota Cirebon. Semangat. Acara tidak ada halangan apapun. Silakan pada apa barangkali ada tambahan. Ya, Bang Ida. Apa kabar?
evakuasi. Apa Damkar ada di dadamu? Apa Damkar ada di hatimu? Mana? Mana? Apa yang dilaku? Madam Indonesia, tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Satu, dua, tiga. Ini pemanah pulang sebelum Walaupun sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. أشرق الفجر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا الدنيا وجه سرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام P3 kita diproses sama Pak Wali kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
perhatian sesuai dengan aturan ya. Saya ingatkan lagi, one rule, one komando, one orders. Jangan sekarang Anda dan kita bersolawat sambil menunggu wali kota tersebut. Anfasud jannatin mafatihu rahmatin naghamun habib Allahu salla wal malaikatul hiramu alal habib inna rasulillahi samsun la taghib asayudan man sajara biha wa hasa an yaqim fa'tadu'aha wa hahimu bis-salat ala al-habib فتياتي العالمين يا أهل الجود والكرم نحن جيران إذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قومي به وبه من خافهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع شاني ودرجي عن فتياتي هذا العالمين وبآتي القرآن علو فتائد فينا أخال وهني. Bukan nama Pak Wali Kota, karena orang tua kita adalah wali kota. Kita bekerja untuk kota Cirebon, kita mengabdi untuk kota Cirebon. Sampai nyawa pun jadi taruhannya. Bahkan dari rekan kita sampai ada yang terjatuh sampai tulang ekor yang patah. Itu demi siapa? Demi kota Cirebon, kawan-kawan. Jadi tolong nanti selesai dari sini untuk sampah-sampah yang berserakan tolong dirapikan lagi, jangan sampai ada sampah yang berserakan. Saya tidak mau melihat seperti itu. Pokoknya kita tujuannya ke sini audiensi datang baik-baik. Semoga pemerintah kota Cirebon menyambut kita dengan baik. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, Bapak-bapak semua ya, ada ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Barusan kami sudah berkumpul dengan Pak Wali dan insya Allah mungkin juga Bapak akan bertemu dengan teman-teman semua di sini. Dan saya asisten administrasi umum didampingi Pak Novan dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon nanti yang akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan pengangkatan P3K teman-teman semua dan bagaimana
solusi ke depannya. Kemudian juga di sini ada dari Pak Adam sendiri selaku Kepala Dinas Damkar dan dari teman-teman semua dari bagian organisasi dan yang lain-lain. Mungkin sebelum Pak Novan memberikan penjelasan, kami minta dari juru bicaranya dulu untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi ungkapan dari teman-teman semua terkait dengan kondisi saat ini. Maka kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Asien, Bapak Kepala PKD, mohon izin maksud datang kami kemari dalam rangka audiensi yang memang juga mempertanyakan Pak. Ya, yang pertama, Bapak udah tahu jelas bahwa aturan dari Undang-Undang Nomor 23 14 bahwa kita ini bagian dari urusan wajib dari pemerintahan Pak, dari masuk golongan dari yang kesehatan dan pendidikan juga Pak di bidang pelayanan pada masyarakat. Ya, nah lanjut jelas-jelas dari kementerian ya, dari Kementerian Dalam Negeri karena kita ini bukan ke kementerian ya, itu sudah memberikan jelas kita rekomendasi untuk mengadakan jabatan fungsional untuk pemadam kebakaran yang terus turun aturan Menpan RB ya, 970 ya, tentang tambahan nilai indikasi ya, bahwa jabatan fungsional yang akan ada lowongan di tahun 2022 ini adalah jabatan fungsional untuk pemadam pemula dan terampil. Itu udah jelas Pak. Dengan ada aturan lagi minimal pengabdian 2 tahun dan ada tambahan sertifikasi dari satu sertifikasi dengan nilai tertinggi ya, untuk yang ditangani oleh kementerian 20%, dari kepala dinas 15% dan yang sisi lainnya 5%. Itu sudah jelas ada Pak. Terus turun lagi aturan 971 ya tahun 2022 Pak tentang nilai ambang batas. Itu jelas kita ada wadahnya Pak untuk memasuki formasi tersebut untuk jabatan fungsional pemadam kebakaran di sini Pak. Tuh. Dan terus dasar hukumnya itu ya jelas untuk pemadam kebakaran untuk menjadi yang profesional itu akan dicapungkan. Nah, itu turun juga Permen RB nomor 16 tahun 2019. Di situ ada kriterianya jabatan fungsional pemadam pemula, terampil, mahir, penyedia. Yang jelas ya kami menanyakan yang jelas itu kami aturannya udah ada, wadahnya udah ada. Kenapa tidak ada uang masih buat kami? Di situ hanya ada kesehatan dan pendidik. Dan Bapak harus ingat, kita juga masuk ke dalam termasuk urusan wajib. Kita termasuk di situ Pak, urusan wajib. Jadi mohon kiranya bisa menjelaskan kenapa tidak ada. Kuningan sudah ada. Dan untuk rekomendasinya sebenarnya Kota Cirebon dulu. Kota Cirebon malah jadi contoh Pak. Kita dari pusat itu udah turun buat Kota Cirebon rekomendasi capung dari kementerian. Jelas di bulan Juni atau Juli. Yang Kuningan itu bulan Agustus Pak. Mereka malah minta kami itu kisi-kisinya. Malah kami yang nggak ada. Kan aneh Pak. Aneh nggak Pak? Aneh nggak Pak? Bapak tahu nggak Pak? Kita ini di lapangan, Bapak harus paham juga, mohon izin Pak. Tolong dibantu juga Pak. Ya, kita ini ya di lapangan ya semua tenaga teknis. Bapak jangan tanyakan kita sudah memberikan apa buat Kota Cirebon. Nyawa Pak kita berikan. Benar-benar nyawa. Dan Bapak kalau mau tahu tentang pelayanan kami ya, untuk mendukung pemerintah Kota Cirebon menjadi yang good government dalam pelayanan prima ya, indikator pemadam kebakaran sudah dicintai oleh masyarakat Kota Cirebon dan daerah penunjangnya. Itu Bapak bisa dilihat di channel YouTube kami Pak. Subscribe-nya berapa Pak? Udah banyak. Follow Instagramnya berapa?
udah banyak Pak. Ya, kita ini sebenarnya laki-laki panggilan. Kalau nggak dipanggil nggak datang Pak. Ya. Kalau kita datang berarti itu ada tanda bahaya. Tapi kita di sini datang dengan sukarela, ya, datang menanyakan tentang nasib kami seperti apa. Jadi tolong Pak, dibantu kami Pak, ya, dengan tenaga pendidikan, dengan tenaga kesehatan. Ya kita termasuk dalam golongan itu Pak. Kita kurang apa Pak? Wadahnya udah ada, tapi kita nggak ada. Dan kita akan menanyakan ke siapa lagi. Jadi kenyataannya memang dari kita ini ada jumlah 264 orang, semua tenaga teknis. Dan kita juga, Bapak tahu sendiri, ya, dari PKD 2 tahun, udah uji publis, udah terdata, semuanya 250 orang, Pak. Ya nggak Pak? Ya, nah itu kan nantinya kan udah dalam, jadi menyangkut ke keputusan RB 970 Pak. Jadi nilai tambahan, iya nggak Pak? Yang nama-nama uji publis itu nilai tambahan, nanti ada masa sangka yang lulus siapa, termasuk ke dalam nama-namanya di uji publis sudah jelas. Tapi kok bisa nggak ada gitu Pak? Aneh. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mohon Bapak bisa tolong dibantu Pak, kami Pak, kita harus kemana lagi gitu Pak. Dan Bapak harus tahu kenyataan kami ini seperti ini. Jadi tolong dibantu gitu Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harudin. Barangkali teman-teman yang lain silakan menyampaikan unek-uneknya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk memperjuangkan nasib kita, karena kedatangan kita di sini pada intinya kita memohon keadilan Pak. Jangan dianaktirikan. Ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Cirebon ketika kepala BKPSDM ini pilih kasih. Ini sudah jelas, ini jadi bahan pertimbangan ketika pemimpin tidak peduli oleh kita. Sedangkan itu naungannya BKPSDM, tapi kenapa lebih condong ke Disdik? Ini jadi pertanyaan kita dan membuat kita seujon. Akhirnya ada apa ini? Ya, ini ada apa ini antara BKPSDM dengan Disdik? Ini yang menjadi kita seujon. Mudah-mudahan seujon kita salah. Ya, sekali lagi mohon maaf. Tapi memang ini kedatangan kita menjadi keluhan, kita merengek lah. Pada intinya kita ingin ketemu Bapak Wali Kota, karena bagaimanapun saya tahu bagaimana seorang pemimpin Pak Wali Kota Nasruddin Haji itu tangguh dalam memperjuangkan dan memperjuangkan sesuatu hal yang baik. Saya tahu betul beliau berjuang dengan baik, tapi anak buahnya seperti ini. Kita juga bagian dari pemerintah Kota Cirebon Pak. Mas Henry, mana? Nih, beliau korban saat bertugas Pak. Sekarang kepala BKPSDM seorang wanita ya Pak. Mana naluri hatinya seorang wanita ya. Jangan pilih kasih lah, kita juga anak. Nggak apa-apa lah kita dianggap musuh, yang penting jangan dianaktirikan. Kita pada intinya memohon ya keadilan dari kota yang 402 ini. Kita mohon dibagi. Karena ketika membagi kuota itu bukan sesuatu yang serambah, bukan sesuatu yang sangat waduh kok bahaya, bukan. Karena memang kita sudah berdasar, kita sudah ada rekom. Kita juga sama pengabdian bertahun, bahkan ada yang 17 tahun dinas pemadam Pak. Tapi mana? Ini jadi bahan pertimbangan nih. Pada akhirnya kita akan terus telusuri dan kita akan terus merengek ketika memang dari 402 itu dinas kita tidak dibagi Pak. Setidaknya 100, kalau tidak disamakan dengan nakes Pak. Kita tidak minta lebih karena anggota kita tenaga teknis ada 260-an Pak.
setidaknya sekarang 78 kalau nggak 100 Pak, sisanya tahun depan diselesaikan. Jadi permohonan pada intinya kita semua itu Pak, untuk merubah membagi kuota yang 402, karena ketika membagi itu bukan sesuatu yang seram, karena kita berdasar Pak. Ya. Jangan anak tirikan, jangan pilih kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada lagi? Cukup? Oke, nanti mohon kami berkesempatan untuk menjawab itu semua ya. Baik teman-teman, sebelum ke Pak Novan, saya mohon Pak Adam barangkali menyampaikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Asisten, sebenarnya kalau dari Pak Dinas sendiri udah menyampaikan ke semua anggota dan jawabannya mereka kurang puas. Jadi untuk lebih puasnya langsung aja ke BKPSDM atau ke Pak Asisten atau ke Pak Wali. Jadi itu mungkin kalau dari KD sendiri udah saya jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh BKPSDM saya udah sampaikan semua. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, silakan langsung Pak Novan kalau gitu untuk jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Novan. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi Promosi, dan ruang lingkup tugas saya diantaranya adalah dalam proses pengadaan ini. Alhamdulillah kami dipercaya pada awal Oktober ini, kemarin minggu pertama dan minggu kedua kebetulan sertijab kami Pak. Jadi kebetulan saya harus segera juga karena proses pengadaan CPNS atau P3K ini dalam rentang waktu yang sangat cepat. Pertama mungkin izin Pak Asisten, Pak Kepala Damkar, saya mau menyampaikan. Pertama memang kita sudah menampung beberapa informasi berkaitan dengan formasi Bapak Ibu, termasuk diantara dari Dinas Pemadam Kebakaran. Dan untuk proses yang 2022 ini perlu kami sampaikan, formasi yang diusulkan itu terdiri dari usulan-usulan yang kami rekrut atau kami input di sistem informasi di Menpan ya tahun 2021. Dan kami sudah mengusulkan diantaranya 150 orang guru, kemudian 78 kesehatan, dan sisanya tenaga teknis Pak. Mungkin diantaranya ada jabatan pemadam kebakaran atau analis pemadam kebakaran di Kota Cirebon untuk itu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kami input proses di Menpan ini, kemudian turunlah peraturan Menteri Pendaya Aparatur Negara berkaitan dengan proses pengadaan pegawai negeri sipil ASN, maksudnya dalam konteks P3K. Itu di Permenpan 20 tahun 2022 ada prioritas Bapak Ibu. Jadi intinya di Permenpan itu ada sekitar aturannya menyebutkan bahwa guru yang sudah lulus passing grade kemudian tidak dapat formasi untuk penempatan 2021 itu harus ditempatkan di tahun 2022. Mungkin awal permasalahannya di situ. Izin Bapak Ibu, ini kronologis dulu ya, kita cerita seperti itu. Sehingga Permenpan itu membuat kami yang semula sudah membuat usulan dengan rincian 150 jabatan fungsional untuk tenaga guru, kemudian kesehatan 78 dan yang teknis sekitar 26 atau 27 itu hilang Pak. Dalam artian karena prioritas Menteri Pendaya Aparatur Negara itu sekitar kurang lebih posisi P1 kita yang lulus passing grade itu 324 Bapak Ibu. Jadi kuota formasi yang selama ini memang di guru itu 150, Menpan mendesak bahwa itu harus wajib diselesaikan di tahun 2021-22 ini. Dan itu berdampak pula Pak, belum selesai. Ada P2, ada P3, itu juga jumlahnya ratusan Pak sama. Dan kemarin kita sudah beraudiensi juga dengan teman-teman guru Pak yang P3, kebetulan dengan Dewan, dan itu juga menunggu Pak prosesnya menyelesaikan P1. Alhamdulillah
alhamdulillah di kami PS1-nya sudah diselesaikan semua. Artinya semua guru yang kemarin itu memang walaupun sedikit istilahnya menyenggol yang lain, karena prioritas Menpan itu didahulukan tenaga nakes dan kesehatan, 324 guru ini sudah kami siapkan atau kami input di sistem atau diberi oleh Menpan ini, kemudian kita umumkan. Itu yang sisanya tinggal P2 dan P3 itu juga sama 400-an, dan itu prosesnya akan kami usung di tahun 2023 ke depan. Baik, berkaitan dengan Bapak Ibu, berarti insya Allah kemarin juga kami dengan teman-teman sudah berdiskusi kaitan dengan formasi damkar ini, dan kami melihat juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon, Bapak Ibu. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan rekomendasi, Pak, seperti yang tadi disebutkan ya. Rekomendasi itu memang berawal dari surat kami ke Mendagri, dan artinya Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan, untuk formasi 2022 kebetulan memang sudah ditetapkan oleh Menpan dan turunnya itu 402 Pak. Kebetulan juga memang untuk formasi yang rekomendasi dari Kemendagri itu mungkin ini ke depan ya Pak, dan harus juga ya, tadi sudah saya diamanati oleh Pak Bapak gitu, artinya kita harus sudah memperjuangkan teman-teman ini solusi ke depan seperti apa. Dan yang 265 ini mudah-mudahan izin Pak Asisten kaitan dengan penganggaran kemudian dengan prioritas, karena ini awalnya 2023 formasinya harus diinput di 2022 Bapak Ibu izin. Jadi kami ini sedang menunggu proses penginputan untuk formasi tahun 2022. Artinya untuk formasi tahun 2023, artinya untuk 2023 kami harus melalui formasi dulu, dan diantaranya mungkin nanti formasi teknis yang akan kami ambil sesuai dengan Permenpan 970 itu prioritasnya mungkin anggota dari Dinas Pemadam Kebakaran, baik dari Japung tenaga keahlian ataupun Japung yang terampil, karena dari sarjana mungkin banyak juga di sini, dan dari yang non sarjana SMA atau D3 juga ada, itu kategorinya terampil. Dan ke depan kami berkomitmen mungkin Pak Asisten dan Pak Kepala Damkar bahwa kami akan menyampaikan ini sebagai prioritas untuk proses input formasi di Menpan, yang artinya memang kemarin sudah ada rekomendasi, dan rekomendasi itu di sana disebutkan ada jenis-jenis jenjang yang harus bisa atau bisa diisi oleh Pemda. Nah, dari situlah kita akan akan menginput data tersebut dengan proses, mungkin tidak lupa dari kami ada proses untuk anggaran. Kekuatan anggaran kita ini sampai sejauh mana, karena di teknis ini memang tidak hanya anggota pemadam kebakaran, mungkin juga ada teknis-teknis lainnya. Dan harapan kami tentu sama dengan Bapak Ibu, kami mengerti sekali lagi Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu di medsos, di mana kami juga sering lihat Pak, bagaimana Bapak Ibu dipanggil kalau ada ular masuk atau sarang tawon Pak, yang sering kami melihat dan kami apresiasi. Secara pribadi saya memahami Bapak Ibu apa yang dimaksud Bapak Ibu kedatangan kami, dan alhamdulillah mungkin kedatangan Bapak Ibu kami terima, dan kami ingin juga sama seperti Bapak Ibu ke depan formasi Dinas Pemadam Kebakaran ini, Pranata atau analis pemadam kebakaran atau pemadam kebakaran terampil ini bisa disetujui oleh Menpan, sehingga kita nanti untuk 2023 bisa untuk testing CAT dengan tadi minimal 2 tahun bekerja, dan bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang akan menempati posisi itu. Mungkin dari kami nanti bisa saling menambahkan, bukan nanti ditambahkan oleh Bu Mai yang secara teknis. Secara prinsip insya Allah untuk tahun ini memang kami sudah mempersiapkan proses input data Pak di Menpan kaitan dengan formasi. Kemudian tahun 2023 kami akan juga kolaborasi dengan dinas lain, kebetulan mungkin ada Badan Keuangan, BPKPD, kaitan dengan kekuatan anggaran formasi maksimal untuk damkar itu seperti apa. Silakan mungkin Bu Mai mau menambahkan. Oh ya, cukup mungkin dari kami Bapak Ibu, artinya kami siap
dan menerima apa yang Bapak Ibu maksud, dan insya Allah ke depan tadi disebutkan kaitan dengan proses untuk kenapa tidak bisa dipilih atau dimasukkan, memang sudah ditetapkan Bapak Ibu. Jadi Menpan ini sudah menetapkan formasi 2022 ini 402 Pak, tenaga kesehatan dan tenaga guru ya, yang lulus passing grade. Dan untuk 2023 formasi kami tunggu Pak, input data di e-formasi Pak Asisten, dan sesuai dengan rekomendasi dari Mendagri sudah ada jenis jabatannya. Tinggal nanti kita mungkin berkumpul dengan teman-teman perangkat daerah bagaimana teknis ini prioritas diangkat bisa diselesaikan. Terima kasih, itu izin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Novan. Tadi penjelasannya ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Jadi dari BKPSN menunggu sekarang ya menunggu dimasukkan formasinya, karena yang inputnya dari teman-teman di Damkar itu ya. Jadi kalau nggak dimasukin nanti kelewat lagi. Jadi mohon kerjasamanya, jadi bukan hanya di BKPSDM aja, jadi dari teman-teman juga. Saya kira itu ya penjelasannya, dan Pak Wali mau berkenan hadir. Mohon izin Pak, mohon izin. Tadi Bapak menjelaskan tentang kronologi untuk muncul angka 402 terus dibagi gitu, terus Bapak berpegangan pada undang nomor 20 dan diloloskan oleh guru. Kita juga ada Pak, sama diloloskan juga, aturannya jelas sama ya. Sama, kita juga sama Pak, ada aturan jelas 970, 971, 16, 17, ada semua. 970 udah jelas, kita tuh harus Pak begini Pak, kita ini ya, momen ini adalah momen yang sudah lama kita tunggu ya. Kementerian ya, karena kita di bawah Kementerian Dalam Negeri ya, itu udah melihat secara nyata bahwa petugas pemadam di daerah-daerah lain se-Indonesia itu banyak yang honor Pak. Maka dari itu gimana cara pengatasannya? Dibuatlah capung untuk menuju tenaga yang profesional ya, untuk mengangkat para honor yang sudah mengabdi lama ya. Di kota Cirebon saja itu sudah banyak yang lebih dari 14 tahun ya. Terus Pak Kadis berusaha ke kementerian, akhirnya semua sepakat Kepala Dinas se-Indonesia pemadam masuk semua kementerian, terus mengadakan rapat, dan akhirnya muncul itu Pak, aturan-aturan itu Pak. Terus pada akhirnya kita juga mendapatkan rekomendasi awal dari kementerian untuk pengadaan P3K. Surat rekomendasi itu tuh disampaikan tidak Pak? Diusulkan tidak ke Menpan RB, dan ketika formasi itu muncul ya, nah ketika pansel ini, panitia seleksi ini mengundang kita nggak sih Pak? Tidak. Mengundang kita nggak Pak? Pas 402 nongol dibagi-bagi itu ada nggak yang mengundang kita Pak? Kita diundang nggak Pak? Apakah cuma kesehatan dan pendidikan saja? Lah kita juga termasuk Pak dalam urusan wajib pemerintahan. Itu Pak, mohon izin Pak, kalau memang dasarnya Bapak itu yang guru, ya kita juga ada dasarnya sama. Seperti itu. Jadi sekali lagi mohon izin Pak, mohon tolong dibantu gitu Pak, tolong dibantu gitu Pak. Ya kita sesama, kita juga hajat hidup ya. Kita ya sudah berjuang lama di dinas madam untuk pelayanan warga kota Cirebon, bahkan kita nyawa pun kita kasihkan ya. Karena pemadam ini udah ada di hati kita, ini rasa yang kita bangun. Tapi setidaknya dengan kita ini setidaknya ada yang menilai apa ya, seenggaknya ada yang menilai dan perhatikan gitu. Jangan sampai kita kesini lagi. Kalau kita sering kesini itu berarti namanya alarm tanda bahaya muncul Pak ya. Dan kebanyakan masa kota Cirebon juga nggak ada yang mau manggil kita tuh Pak. Karena apa? Ketika manggil kita berarti ada bahaya. Itu aja ya, mohon izin Pak. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, izin tadi memang yang pertama kami sampaikan bahwa formasi Pak untuk 2022 ini yang tadi Bapak sudah diketahui semuanya untuk nakes dan guru itu diinputnya di 2021 Bapak. Awal Menpan itu biasanya Maret 2021 itu membuka formasi dan sampai ujung itu Desember baru bahkan akhir tahun Pak, itu biasanya sudah ada ke kami di tahun yang sebelumnya dan 2022 baru keluar Pak. Jadi input formasi itu dari 2021 tahun sebelumnya, termasuk memang tahun 2021 Maret kemarin Bapak. Rekomendasi itu kan belum selesai, belum ada. Dan kami baru mendapatkan per Juli ini atau Juni ya Pak ya. Juni rekomendasi dan awal ini tadi seperti Pak Wali, Pak Asisten yang kita semua harapkan, kita akan bantu Pak. Atas dasar rekomendasi ini kebutuhan untuk Kota Cirebon sudah jelas Pak. Pemadam kebakaran yang terampilnya, mahirnya, kemudian yang tingkat keahlian pertama mudanya juga itu sudah diketahui oleh kami dan dari situlah kami akan input Bapak Ibu, input untuk formasi di 2023. Artinya kita menunggu Menpan membuka formasi dan kami sampaikan formasi jabatan-jabatan yang sudah direkomendasikan oleh Kemendagri. Seperti itu Pak kronologinya terkait dengan Permenpan 2020 dan memang urusan dasar pasti Pak Bapak Ibu ini termasuk bagian yang dari urusan dasar atau wajib dari pemerintahan dan memang kemarin 2021 kita masih belum bisa memasukkan itu karena memang tadi prosesnya ada ketersediaan anggaran kemudian tadi dari Permenpan yang harus mengangkat seluruh P1 dari tenaga guru Pak. Mungkin itu dan juga PR buat kami bahwa P2 dan P3 khususnya P3 masih banyak Pak di guru dan harapan kami tentu tidak hanya distrik Pak besok-besok di 2023 tapi teman-teman teknis juga hampir harapannya untuk semuanya mungkin ada formasi di Kota Cirebon di tahun 2023. Izin Pak seperti itu. Terima kasih Pak, mohon izin. Kalau pengusulan dari 2021 kita juga mengusahakan itu kan ya peraturan Menpan 16 juga 2019 Pak. Dan kita juga berusaha kementerian pas momennya itu kementerian datang ke sini kita juga mengusulkan sama Pak. Nah mohon izin yang saya tanyakan itu ketika panitia pansel itu menentukan udah nomor 402 dan membagi itu panitia pansel itu mengundang kita enggak sih Pak? Kuningan aja, benar. Kuningan aja bisa Pak, Kuningan bisa, Indramayu bisa, Bandung bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya mestinya panitia pansel itu kalau memang mengadakan itu ini kan namanya hajat itu buat Kota Cirebon dan semua instansi di Kota Cirebon. Kenapa kita nggak dibagi? Kenapa yang lain juga nggak dibagi? Kenapa kita nggak diundang? Ya jadi kami sampaikan Pak untuk yang 402 memang secara inputan kami sudah masuk di formasi, kemudian juga secara ini memang kami terbatas di Panselda Pak dan mewakili juga di Kepala Perangkat Daerah ya. Ada koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah sehingga memang dengan Kepala Perangkat Daerah sehingga memang kaitan dengan itu juga anggaran terutama Pak kami sudah sampaikan kemampuan untuk tahun 2022 dihitung juga dengan PNS yang pensiun itu setidaknya kemarin juga agak dipaksakan yang 150 tambah 78 plus 26 itu sudah hitungan normal Pak dan dari tadi Permenpan 2022 ini melonjak Pak sampai 324 harus diselesaikan. Artinya juga ini beban anggaran Pak. Kalau dihitung dari zero grow itu pensiun itu sebetulnya kita yang awal formasi itu yang termasuk di dalamnya teman-teman yang tenaga teknis. Jadi dari situlah mulanya persoalan ini terjadi sehingga kekuatan kami terutama mungkin di anggaran untuk menggaji atau membuat formasi ini teknis ini tahun ini ada Pak. Jadi tidak ada mungkin seperti itu karena di kami prosesnya kalaupun ada kami sampai P3 Pak, P1, P2, P3 dan untuk tahun ini P1 aja kami guru itu 323 satunya P2 Pak dan sekitar kurang lebih 300-400 P3 masih kami belum laksanakan Pak
karena kaitan dengan anggaran, termasuk di dalamnya mungkin tadi teman-teman di sini di teknis atau di OPD lainnya, dan kaitan itu memang harapannya Pak ke depan, artinya kami memaklumi itu dan kami belum bisa memperjuangkan yang kemarin Pak, tapi ke depan insya Allah izin Bapak Ibu, kami insya Allah dengan teman-teman, dengan kepala perangkat daerah, mudah-mudahan diizinkan sesuai dengan harapan Bapak Ibu bahwa kami ingin yang terbaik buat Bapak Ibu, dan formasi di 2023 insya Allah mudah-mudahan tenaga teknis itu juga menjadi prioritas pemerintah daerah Kota Cirebon. Itu Pak. Terima kasih Pak, mohon izin. Setidaknya Bapak tadi menjelaskan secara gamblang tentang distrik. Berarti distrik dia diundang gitu dalam panitia pansel itu, karena tahu dengan aturan jelas-jelasnya. Tapi Bapak tidak memahami aturan jelas dari jakungnya kami. Jadi mohon izin. Tak kenal maka tak sayang Pak. Paling nggak nanti ke depannya ketika pansel ada, diundang kami Pak, biar kami bisa membeberkan aturan-aturan kami yang ada. Dan jelas ada. Jelas ada wadahnya gitu. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Sebenarnya Pak? Ya berarti di situ bisa kelihatan bahwa Bapak dengan jelas gamblang menjelaskan distrik dari mulai Permenpan 2022, terus tapi Bapak tidak memahami tentang yang kita, udah jelas kita ada wadahnya. Setidaknya kita ini bekerja ya mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 ya, melindungi segenap seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi pemerintahan Kota Cirebon harus juga mengemban amanat undang-undang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setidaknya ada timbal balik Pak, karena kami sekali lagi mendukung Good Government dari pemerintah Kota Cirebon menjadi pelayanan prima. Jadi tolong Pak, ketika pansel ya seleksi itu ketika udah nongol 2, 3 yang kami diundang Pak, biar kami bisa sharing aturan yang jelas dari kementerian yang RB-nya udah jelas banget gitu Pak. Izin, tolong dibantu sekali lagi Pak, tolong dibantu. Terima kasih Pak. Baik. Menambahkan, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Subkoor Pengadaan terkait dengan formasi untuk tenaga pemadam kebakaran. Untuk formasi tahun 2022 memang sudah ditetapkan 402 dan sekarang sedang berproses untuk seleksi administrasinya. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan ke belakang. Saya BKPSDM sudah berkoordinasi secara intensif ya Pak dengan Damkar. Saya juga diundang waktu itu Pak rakor di Jakarta ya Pak. Rakor di Jakarta terkait dengan usulan formasi tenaga pemadam kebakaran. Cuma karena keterbatasan jumlah formasi itu sebagai prioritas evaluasi kita untuk formasi 2023. Untuk memprioritaskan formasi untuk pemadam kebakaran. Nah saat ini memang Kota Cirebon tidak membuka untuk teknis. Daerah lain kata Bapak sebutkan bisa ya Pak ya. Nah itu mungkin solusi juga bisa mendaftar ke daerah lain karena memang tidak memprioritaskan. Ya. Mohon izin. Mungkin ini ada gagal paham. Tenang, Pak, mohon izin. Tenang, kondisi. Aman. Tenang. Mohon izin. Tenang. Ya, mungkin ini gagal paham Bu. Ya, jadi yang kita tahu ya, yang tadi balikan lagi dari mulai aplikasi Simenor terus BKN yang kita daftar itu kan muncul tuh nama uji publis. Nah, uji publis itu kan nanti ada nilai afirmasi Bu. Nah nilai afirmasi itu kan yang nantinya mengukuhkan kita bahwa kita ini bukan dari umum gitu, dan kita sudah mengabdi. Nah kalau Ibu menyarankan ke sana, di sana pun ada kuncian mementingkan yang sudah mengabdi di Kuningan.
ataupun yang di Bandung ataupun yang di Indramayu. Kenapa? Dananya dana Kuningan, masa dikasih ke orang Cirebon? Kan nggak mungkin. Mereka kan kasih kuncian, nggak mungkin. Karena memang ada tambahan, dia tuh nyala afirmasi itu karena sudah mengabdi lebih dari 2 tahun. Nah itu nanti jadi tambahan. Ketika kita masuk ke Kuningan, itu udah pasti ditolak. Kenapa? Syaratnya itu minimal 2 tahun sudah mengabdi di Kuningan. Itu memang di keputusan Menteri Menpan RB-nya itu 970 itu memang tertulis 2 tahun, tapi tidak tertulis di daerah mana. Tapi itu jadi satu kuncian. Ya sekarang pasti Pemdanya pun tidak rela gitu. Pasti nggak rela. Itu ya, tenang. Ya, saya kira udah semua ya tadi sampaikan. Mohon maaf kalau memang dari kami ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman semua. Tapi ya betul. Tapi kan kita harus ke depan nih Pak. Bapak Ibu semua mau jadi tenaga P3K enggak? Siap kan semuanya? 265 orang siap semuanya? Kalau siap kami akan siapkan semuanya pada teman-teman semua. Tapi tolong bantu kami untuk input ya. Apa tadi namanya? Informasinya. Ini tolong kita sama-sama paham lah. Kami juga mohon maaf kalau memang selama ini dalam proses kita kurang melibatkan teman-teman semua, kurang memahami aspirasi dari teman-teman semua. Tapi paling enggak kami sudah mengundang perangkat daerah terkait. Balai Dinas Damkar itu saya ingat diundang Pak kami dan sudah menyampaikan apa yang teman-teman saya sampaikan. Tapi ada kewenangan di kita yang nggak bisa kita kuasai. Ada kewenangan di Kemenpan yang dia punya kewenangan penuh. Dan itu yang menentukan Pak. Kami tetap berusaha dan berjuang untuk teman-teman semua, supaya teman-teman semua bisa masuk ke dalam P3K di Kota Cirebon. Kalau nggak tahun ini pasti ada kesempatan tahun depan. Jadi tolong semuanya juga memahami dan mengerti untuk ini semua. Saya kira itu cukup ya, semua Bapak Ibu semua. Kalau ingin ketemu Pak Wali bisa hadir sekarang. Ya, saya kira cukup ya, Pak Hadirin. Bapak, punten, Pak Adam, bisa balik. Nah teman-teman pengen ketemu kan dengan Pak Walinya. Tahan. Sebentar, sabar. Tutur bahasanya tahan. Halo rekan-rekan, halo. Diingat. One komando, one rule, one corps. Komando Indonesia, tunjukkan semangatmu. Mohon izin, rekan-rekan perhatikan Bapak kita mau bicara, Bapak Wali Kota Cirebon yang terhormat Bapak Dr. Haji Maksudun Ajis MM. Terima kasih atas kehadirannya. Kita terharu karena kita bertemu langsung dengan Bapak kita. Mohon izin, sebenarnya kita nggak mau ketemu Bapak dalam keadaan seperti ini. Jadi alhamdulillah Bapak menolong kita ucapkan terima kasih banyak dan tolong dibantu. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anakku. Tadi staf kami dari dinas terkait Pak Nopan sudah menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan anak-anakku semua dari Balakar. Ya, tadi sudah Pak Nopan sudah menyampaikan semua ya. Gitu. Sekarang saya hanya minta pada semua Balakar yang melalui Pak Adam selaku Kadis Dinas Kebakaran, tingkatkan kualitas mereka dengan berlatih, karena Balakar adalah salah satu pasukan serbaguna di setiap kota kabupaten yang ada, termasuk di Kota Cirebon. Dinas Pemadam Kebakaran bukan saja hanya berperan memadamkan kebakaran, tapi Dinas Kebakaran
itu penyelamat masyarakat di permasalahan yang sampai ada kucing yang tersesat pun itu Balakar bisa membantu mengatasi. Begitu penting Balakar untuk keselamatan Kota Cirebon. Minta Adam selaku kepala dinas terus melatih kemampuan mereka agar benar-benar menjadi Balakar yang siap siaga dalam menghadapi berbagai macam persoalan masyarakat. Balakar adalah salah satu masyarakat. Sebelum teman-teman, anak-anakku mengungkapkan perasaannya, saya sudah terlebih dahulu merasakan apa yang menjadi harapan teman-teman. Dan sudah saya sampaikan. Artinya, saya paham betul apa yang harus kami lakukan untuk bisa kemudian berupaya maksimal memenuhi harapan daripada teman-teman semua. Saya tidak bisa bicara yang lain-lain. Sebelum teman-teman marah, terlebih dahulu saya sudah marah. Seperti itu. Keadaan seperti itu. Yang penting sekarang adalah Adam selaku Kadis tingkatkan kualitasnya. Dan kami, pemerintah daerah Kota Cirebon, melalui dinas terkait akan berupaya dengan sekuat tenaga mewujudkan apa yang menjadi harapan teman-teman. Itu saja. Ya. Saya tahu apa yang ada di hati teman-teman semua. Bahkan bukan hanya teman-teman yang ada di Damkar, tapi teman-teman yang ada di instansi-instansi yang lain. Saya memahami. Percayalah, kami pemerintah Kota Cirebon ingin selalu memberikan tentunya sesuai dengan aturan-aturan. Ya. Kembali menuju markasnya dengan kemudian dengan hati menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah Kota Cirebon. Itu aja. Ya. Ya, terima kasih semua, terima kasih. Mohon izin Pak Wali. Terima kasih atas instruksinya. Yang pasti mohon izin Pak Kadis, kita ini sudah 164 orang sudah bersertifikasi pemadam terampil ya, Damkar 1, dan sisanya kami ini sudah terlatih walaupun belum sertifikasi, tapi yang pasti kami ini adalah pasukan khusus dari Pemda Kota Cirebon karena baret kami ada di lambang sebelah kiri, Pak. Jadi pasukan khusus Bapak, Pak. Dan kami ini adalah orang-orang yang berkemampuan khusus dan bukan berkebutuhan khusus. Jadi tolong dibantu kami, Pak. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya tahu semua yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman. Maka sekali lagi tadi Pak Adam terus latih mereka menjadi tenaga atau pasukan khusus yang benar-benar siap dalam menghadapi segala medan. Itu ya Pak ya. Itu kami pemerintah dari Kota Cirebon akan berupaya untuk bagaimana bisa mewujudkan yang menjadi harapan teman-teman semua. Itu saja ya. Jadi pulang dari sini sudah tidak perlu ada pembicaraan lain-lain. Tingkatkan kualitas. Nanti Pak Adam selaku kepala dinas akan memantau terus, akan berdiskusi terus dengan kami untuk bisa kemudian mewujudkan apa yang menjadi harapan teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Kembali ke markas Balakar. Ya.